minta balas sama ibadah, berarti menunjukkan kita yang beribadah. Tapi kalau lillahi ta'ala, kita balasan dengan siapa? Nah ini, kan jadi lo batas Jumae. Kita baca kitab, lagi kamu ngantuk, kalau urung acara lain. Boleh kitab kalau. Jadilah batas Jumae, itu sampai banyak. Dunia atau akhirat, dunia cermin kenyataan akhirat, pasti di sini lah akhirat itu. Jadi ya, di sini tidak tahu akhirat, tidak tahu saya balik. Ayo kita baca kitab Al-Hikam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Sayyidi Said, uslukulu maksiatan wa ghaflah wa sahwatur ridha an-nafsi wa usulu kullu ta'ati wa yaqatu wa afiyatan adam ridho minka anhuma, yang artinya bermula usul, bermula asal tiap-tiap maksiat itu gofil atau ghaflah artinya lalai, dan syahwat itu ridho daripada nafsu. Nah, itu tadi. Ini kita kembali ke tenatul adab. Jadi hikam ini memang pegangan para ahli sufi, karena dia bisa ditafsirkan di manakan syariat, bisa ditafsirkan istilahnya dalam usul, bisa ditafsirkan kepada hakikat bidatul wujud, tergantung yang menafsirkan arahnya. Jadi bermula asal maksiat itu, sudahlah tahu lah maksiat sudah disebutkan lagi, karena paham kan? Banyak ragam. Itu awal mulanya ghafil atau ghaflah atau lalai. Maksiat pada makna zahir tidak akan kami bahas. Ya. Kenapa? Pasti semua kita tahu maksiat zahir itu. Tiap-tiap yang dilarang oleh Allah dari Nabi kita Muhammad Rasulullah itu namanya maksiat. Sudah dikerjakan. Yang dikatakan, yang dikerjakan pada zahir itu maksiat zahir. Kenapa dia terjadi maksiat? Sebenarnya maksiat zahir itu disebabkan batin. Batin yang lalai. Maka maksiat itu terbagi dua pengertian. Ada maksiat zahiriyah, ada maksiat batiniyah. Maksiat zahir bisa dibahas itu tadi, ada hukumnya. Nah, jelas kan? Nah, maksiat orang yang lalai pada batin, artinya tidak mengenal hakikat batin itu, maka ini yang lebih parah daripada maksiat zahir. Kenapa? Mungkin perbuatan zahirnya baik pada hukum dan aturan agama kita, tetapi pada sisi Allah itu dia maksiat atau ghafil. Karena dia ghafil itu apa? Maksiat itu karena ghafil tadi lah, lalai. Apa maksiat batin? Dikarenakan tidak mengerti hakikat batin itu. Kalau tidak tahu hakikat batinnya, akibatnya menjadi kebatinan. Nah, lagi ini kebatinan, lari daripada Allah yang punya batin. Maka maksiat batin itu artinya orang tidak menghakikat hati, hakikat roh dan nyawanya, sehingga tatkala dia berbuat pada ibadah zahiriyah hukum agama kita, dia merasa mampu beribadah, itu menunjukkan diawali maksiat batinnya, karena lalai pada dengan batin. Aku alim, aku pintar ibadah, pokoknya segalanya aku. Itulah nyatanya awalnya maksiat batin. Kenapa? Karena lalai batinnya kepada Allah. Itu kami tafsirkan secara syariat, sudah paham, sudahlah, dan diuraikan lagi. Hakikat. Maka maksiat batin itu mungkin pada zahirnya baik dan betul ibadahnya, tapi dalam batinnya yang dikarenakan ada rasa dia yang berilmu dan beribadah, inilah dikatakan maksiat orang yang lalai dalam ibadah. Bukti lalai, maka ada harapan lain selain daripada Allah.
teruskan lagi, disingkat-singkat kemarin, dikit-dikit ya, pelit sedikit lah istilah main ketika ada ngantuk. Nah, kala dia sudah tertanam oleh maksiat itu dikarenakan gofil, maka dia ridho dengan segala syahwatnya, berarti dia memperturutkan dengan segala hawa nafsunya. Ibadah pun bisa dengan hawa nafsu, bisa jadi buruk, buruk. Karena ridho itu menuntut ia akan aib, akan nafsu. Jadi istilahnya kalau dia ridho dengan nafsu, maka dia aib itu bagi nafsu. Dia aib terus tubuh ini terikuti nafsu. Sebabnya tadi itu lalai. Dan menegahkan ia daripada nazar kepada hak Allah Ta'ala, maka tertutuplah jalannya sampai untuk mengenal pada zat yang hak, yang wajib, yang mutlak, zat yang maha suci. Artinya disebabkan kita tidak mengenal Allah karena kita senantiasa ghafil atau ghaflah atau lalai. Sehingga tertegak, artinya tidak terawih di bahasa Melayu, sehingga tidaklah sampai kita mengenal hakikat hak Allah yang sebenarnya. Lagi nih, hak Allah Ta'ala dalam segala ahwalnya, dalam segala keadaan. Jadi dia tidak mengenal Allah pada tiap-tiap keadaan. Kenapa? Dikarenakan dia lalai, artinya dia memandang kepada bentuk rupa Allah. Dan ahwal, usul daripada tiap-tiap to'at ini, awalnya ini to'at, dan jaga akan daripada ibadat dan memelihara dirinya itu ketiadaan ridho. Belum punya bu, ketiadaan ridho padamu daripada nafsu. Artinya apabila senantiasa kita taat dengan nafsu tadi, mengikuti nafsu tadi, berarti ketiadaan taat kita jaga, hati tidak terjaga tertutup, maka itu tiada dengan ridho, tidak ridho kepada Allah, kita ridhonya hanya kepada hawa nafsu. Ini belum ketemu dengan ujung. Maka bermula ridho daripada nafsu itu adalah asal sekalian daripada sifat yang mazmumah, sifat yang tercela. Ya kan? Jadi barang siapa dia ridho dengan nafsu atau hendak dalam berbuat segala ibadah, kan baik hukumnya kan? Tapi dia ghafil, awalnya lalai hatinya kepada awalnya dari Allah, dan berdiri dan berakhir karena Allah, maka berarti ibadah dalam ibadah yang mazmumah, ibadah yang tidak terpuji di hadapan Allah. Contoh itu tadi, ibadah yang cuma semayang 5 waktu, lemak 5 waktu ketiga, minta syaratnya banyak nih, katanya mantu di radio itu dia tak gaji, istilah. Boleh dikatakan, itulah dikatakan perbuatan mazmumah, perbuatan yang tidak terpuji di hadapan Allah, walaupun sudah beribadah pada mana hukumnya. Aku mengatakan syariat hakikat, ya kan? Itu yang mazmumahnya tadi, yang nafsu. 2 pasal jadilah begitu. Dan ketiadaan ridho padanya itu usul sekalian sifat yang mahmudah. Nah, jadi kalau tiada ridho akan padanya, artinya kita tidak merasa kita beribadah, maka itulah asal sekalian sifat yang mahmudah, sifat terpuji. Jadi kalau awal bukan kita ridho, awalnya bukan kita dengan kita ibadah, artinya ridho kita pada lakukan kepada nafsu, maka menjadi sifat mahmudah, terpuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpuji. Nyambung ya? Karena ini bahasanya bahasa Melayu. Jadi kalau awal bukan lagi sifat kita yang berlaku itu ibadah,
awal di hati bukan lagi sifat kita, bukan ilmu kita, bukan gerak kita kan. Awal ibadah itu berarti dia tidak ridho lagi dengan nafsu tadi, maka dia sudah ridho dengan Allah, menjadi sifat mahmudah, sifat yang terpuji di sisi Allah. Karena betul awalnya dari Allah. Karena bahwasannya seorang hamba itu apabila dia ridho, ia daripada melihatnya segala amal itu dalam baik dan dalam sempurna. No, kalau dia ridho dengan suatu mudah, dia tatkala segala perbuatan dalam buruk dan dalam baik itu dia hanya terpandangnya pada diri yang maha sempurna. Artinya dia tidak lagi benci kepada keburukan dan tidak pula memuji-muji kepada kebaikan. Nyambung deh. Kalau dia tidak lagi hidup dengan nafsu, ya, tapi kalau dengan nafsu sudahlah, kapan yang baik kita senang, ya. Kapan yang buruk kita caci. Nah, orang yang dengan sifat mahmudah telah sempurna akan dengan sifat terpujinya bagi Allah dengan kesempurnaan itu, maka tatkala melihat segala perbuatan buruk itu dia tidak membenci, tidak musuhi, tidak mencaci, membuat perbuatan baik pun tidak terlalu dipuji-puji dan tidak juga dia iri dengan orang yang berbuat baik, bahkan menjadi petunjuk bagi diri. Dan telah tetap atas itu segala orang yang arif dan segala orang yang mempunyai akan istilahnya tetap akan orang yang arifnya akan hatinya kulub itu hati, bahwa ridho daripada akan dirinya. Dia mewajibkan dia menutup akan segala nafsunya dan tertutup akan segala nafsunya, sehingga jadilah akan memandang kepada Allah Subhanahu, kepada wajahnya. Artinya apabila telah tertutup hati ini dengan segala hawa nafsu yang buruk ataupun yang baik tadi, bukan lagi dia berbuat baik maksudnya, maka telah sampailah dirinya itu kepada Allah. Awas, ini hati-hati ya. Ini kalau salah paham dan karena tertutup dengan baik, berbuat baik lagi. Artinya telah tertutup hatinya, tidak lagi dia merasa berbuat baik, tapi pada sifat dasar ini dia selalu baik terus. Dia ibadah terus, saling tolong menolong terus, kan saling sayang menyayangi terus. Itu maksudnya. Tapi bagi diri dia tertutup, bukan lagi dia yang berbuat baik. Ini. Nah, tinggal kita berpikir diri kita ini di mana kita ini. Apa di masbuma, apa di mahmud. Kadang-kadang baik itu jadi masbuma juga, jadi tercela juga. Maksudnya kita perbaikan tercela juga. Contoh, kita tuh ngaji wong. Misalnya kita berbuat baik, sodako, dan lain-lain yang baik-baik, bukti tercela. Jadi ini, tatkala perbuatan baik yang kita perbuat baik tadi itu tidak ada suatu istilahnya kepada makhluk ini, dan arti dia berbuat baik ke kita dan kita pernah berbuat baik dengan dia, akan tercela itu akibatnya. Aku ini biar mulai dipahami ini be. Misalnya uang hajatan, kalau daerah Tulung Selapan lah jauh-jauh sana. Di sana itu ada istilah namanya nembak, aku bahasanya, ngumbak apa ya? Itu pakai catatan. Lelang tembak. Disebut lelang tembak aku. Iya, bukan tukang kawin, nanti baca lelang tembak. Itu dicatat. Ngapa aku tahu kan, kakak kan gini di sana, kan pernah hadir pernikahan. Ada berarti khusus panjang meja, dicatat. Ada yang 300, ada yang 1 juta, 2 juta, sampai ada yang puluhan juta yang mau berduit. Dicatat. Rupa itu dicatat. Nah, tatkala itu kita bantu, tiba-tiba misalnya yang kita bantu tadi bangkrut, misal
kita ngadakan hajatan. Waktu itu misalnya kita bantu 20 juta misalnya. Waktu dia kita ngadakan hajatan, rupanya dia sudah pilot, masa canggihnya dikit. Ngedon. Tiba-tiba kita hadir tadi yang dari 20 kita cuma 20.000. Aku bela, aku tadi ngelutu. Oh isya, ini aku 20 juta nanya dia. Ini yang aku maksud tadi. Baik, akhirnya jadi guru. Baik yang jadi guru. Selalu mengharapkan bakat. Oh, bulan-bulan Sa'ban ini, hati-hati nih, kakek. Nah, sedekah jadi buruk. Jauh yang giliran ini. Biasanya bulan Sa'ban ini para ustaz sibuk undangan. Nenek moyangnya nak balik, nak makan doyan-doyannya. Ada yang doyan iwak sari sama terong masak, misalnya kan. Macam itu di lompatan di bawahnya tidak. Ada yang doyan misalnya kolak duren kan sama ketan hitam, masak ini nih moyang nak balik nanti makan. Kalau udah disambet pas lompatan disambet disedekahkan, kaget dia disumpahinya nanti kena sakit gatal kan rupanya. Iya, memang dia jarang mandi, nggak pernah gatal kan. Mandi tidak bersapu, bersihkan tidak. Setiap mandi bebek. Misal. Itu daerah kaki lompatan, di daerah Banjarmasin di bagian hilir nida, yang karnanya dulu, Musi Ulu. Dia hajatan, rupanya kapan hajatan, menyambut roa, bahasa kami roa. Ya roaan. Sebenarnya itu agak bukan keliru, bukan salah, agak keliru banget. Di Islam namanya bulan Sa'ban menyambut Ramadan. Memang salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Memang dianjurkan oleh Rasulullah dan Allah untuk bersilaturahim. Istilahnya saling memaafkan satu sama lain karena akan menyambut bulan suci Ramadan. Karena tidak afdal Ramadan itu apabila masih ada satu sangkutan kesalahan yang belum saling maafkan, terutama dengan orang tua dan lain-lain sebagainya. Itu yang sebenarnya. Nah, untuk mengumpulkan saudara-saudara mungkinlah makan minum, tidak mungkin ngobrol baik tenggorokan kering, ya kan? Yang kelirunya kita itu persepsinya itu bukan tidak harus, yang bukan tidak boleh ya. Persepsinya sodakoh ruah, beranggapan ruah nenek moyang buyut kakek emak bapak mamangnya balik makan. Yang itu yang kelirunya. Kapan sudah yasinan baca doa ruah, ya pendijingo kering teko kuahnya habis. Ya Allah, lalaparnya dua keluarga kita yang dulu nih nenek moyang kita kering kan lo. Bukan arwah itu makan, yang datang inilah kelaparan. Kalau roh itu udah banyak lagi ngirupi gula yang sali sama apa tuh, sama cung mateng itu di barat namanya. Nggak baca lagi. Nggak doyan lagi dia makan pindang dusun. Nggak doyan lagi. Lah balik. Jadi bukan boleh sedekah itu ya. Cuman jangan dikatakan sedekah arwah. Keliru itu. Boleh kalau memang mampu untuk bersedekah di bulan Sa'ban, mengumpulkan sanak saudara silaturahim, saling satu sama lain. Ya boleh saja kalau mampu. Kalau ngutang jangan. Kadang-kadang tahan ngutang. Kakek itu mendorak, kalau nenek moyang lapar. Aku mimpi, ada yang mimpi mulu. Aku mimpi nenek kau datang kurus badannya. Oh. Misal
Pecah lesu, lapar dia tuh mungkin. La ilaha illallah. Ngane. Itu baik perbuatannya tujuan, tapi buruk. Ya. Ini kita keluar ke dalam lah ngaji, kan? Jadi kalau Ustaz ngono, alhamdulillah. Ya memang dulu mungkin aku dari MTS dulu, aku ya memang orang tua kurang mampu, tidak pernah nganjurkan sedekah itu. Ngapa saya tidak usah apa-apa? Ngapa? Tidak, pokoknya dosa. Masih ada yang lebih penting dari itu. Jadi bagaimana Ustaz kalau kami mampu dan begini? Ya boleh-boleh saja, untuk mampu tidak masalah. Kalau Ustaz kalau mampu, ada beda lagi dan kami ikuti caraku. Ada yang lebih afdol lagi. Apa? Ada wong tua yang fakir yang tak kasih gawe, usaha kasih, pegawai tak pajak lagi, dia kalah ibadah. Nah ini nek, ini Ramadan untuk Ramadan. Lebih afdol lagi. Rasaku semangat, ini pecah disuci hari temsam. Gawe aja, ya. Lah tua misalnya. Dia rajin ibadah, nah ini. Oh, dia ngomongin yang tak saya baik sudah Ustaz. Tak boleh main itu. Lebih tuh. Atau anak yatim piatu, ya, lebih tuh. Dan istilahnya sangat kecil sisi mudaratnya. Kecuali diri sendiri yang mudaratnya, riya. Kalau kita undang misal aku gaya kayak itu tuh lagi motong kambing, taruh rasok kambing, kebo, saking berduitnya, kebo. Kakek ada yang ngomong, apa nasinya kurang, apa masakannya tidak lemak, Aisyah nutup duit baik, bumbunya lagi kurang rasok, lah salah puluh, kebo lah kena potong, dia makan kena kata bro. Misal, maka kalau kami berpikirnya simple, bahasa kami mudah tapi positif. Ada yang lebih abdul dari situ. Ada yang lebih abdul. Mustahil dari mulai misalnya kampung 1 sampai kampung 7, misalnya lompatan ini mesti tidak tahu. Dah kati yang fakir. Mustahil. Yang fakir dulu. Baru nikah kain seperti hukum fitrah. Itu lebih abdul. Biasanya bulan ruang rami, kapan bulan soal rami lagi kan. Pokoknya panti asuhan kebijakan kadang-kadang basi, berlebih-lebihan nasi kotak, pempek segala macam lebih. Pokoknya lebih kalau bulan Ramadan, mie lebih, susu lebih kan. Kalau sudah Ramadan, masalah. Ngaku ngarapkan palasannya berpuluh-puluh lipat amalnya. Itu baik. Amal tak dapat dosa boleh. Dapat enggak bulan Ramadan anak-anak yatim piatu panti kelaparan, ya kan? From bulan Ramadan kekenyangan nih. Itu anak-anak. Yang lebih celaka lagi di nafsu apa tuh yang tidak tercela tadi. Yang tidak terpikir mas bunga tadi di luar Ramadan. Konsepnya Ramadan itu mempertapal tuh kalau bahasa syariat melawan nafsu, ya kan? Ada yang kemelatih nafsu, ada mengekang hawa nafsu, macam-macam. Tapi kenyataannya yang belum sampai pada hakikatnya, pada dasarnya mengikuti semua hawa nafsu, maka dikatakan puasa dengan nafsu masmumah. Itu tadi sahur jam 4 misalnya, kadang-kadang sahur beda galaknya, namun jam 3 takut kelaparan siang. Misalnya aku tuh kaget kalau baru jam 3 ini, jam 4 ya aja jangan begini. Nah, jangan sampai siang lapar gini. Lagi mikir kan jangan lapar deh. Kira-kira makan lah puasa ini ya. Nah ini puasa awam. Sudah makanlah jam 4 sahur, sudah nyuci, sudah berjam, ayo bangun ibu-ibu kalau lah,
Belumlah sampai jauh nyingok mata berjam 7, hari panas kemarau, mulai terasa kering. Ay, buka pula sorry kalau misalnya Daud pulang kali macam-macam dipikir kayaknya weh. Iya mah puas naga-naga dia kayaknya kalau wow di blender di es di susu, oh ya Allah berbatang sudah. Tidak itu hakikat syariat enggak betul. Bukan lagi ibadahnya karena Allah, sudah mengingatkan kalau bentuk rupa rasa makanan, bahkan raso-raso dengan yang misalnya es dogat, es cendol tadi itu macam es dapat sulang kaling. Hari masih jam 8 pagi. Masih lama. Bukan tak baca nanya bininya. Bu, masih ada lauk sahur tadi bu. Masih. Caranya aku tidak tahan lagi bu, emakku kamu. Rupanya malas dia. Jadi alasan yang lemah itu. Pak, Bu, maaf ini bukan marah kita tahu ya. Kami ini sebetulnya waktu ini lemah kronis. Tapi di bawah puasa tidak masalah. Dan alhamdulillah rupanya memperbaiki mah itu puasa. Setelah bulan puasa makanlah teratur. Pagi ya ngopi-ngopi silakan, ngeteh silakan, paling tidak ya sedikit dalam walaupun mempol kaki jadilah nasi. Yang penting ada isinya. Dan lambat laun itu akan membaik. Oh, tergantung pola. Di sini dalamnya jauh-jauh dan gimana nih. Tapi ada yang kelas tadi kan. Jadi tidak mudah dikatakan nafsu yang maha mudah terpuji itu. Terkadang-kadang berbuat baik pun jadi mazmum. Maka inilah tujuan kita belajar tauhid ma'rifat ini, bukan meninggalkan segala hukum dan aturan yang diperintahkan Allah wajib dan sunnah oleh Nabi kita Muhammad, tetapi untuk memperelok, untuk memperindah, untuk menjadi satu kenikmatan dalam ibadah itu sehingga betul-betul ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangatlah keliru. Harus diingat setiap kali yang kami tegaskan, orang makrifat billah itu meninggalkan semua ibadah wajib dan sunnah, itu sangat-sangat keliru. Tidak ada asasnya. Itu jelas-jelas merubah ketetapan Allah dan Rasulullah. Kalau berani rubah Pancasila beda. Nak nyumpulnya. Misalnya kamu merubah rukun, bukan rukun, Pancasila itu ada 5. Kamu rubah sikok apa dua, hilangkan. Ada yang nyemput kamu rumah dunia ini, ya kan? Sekarang hukum Allah yang ditetapkan dengan melalui Rasulullah istilahnya tentang hal-hal yang dikatakan ibadah untuk diri kita sendiri, kita yang merubahnya sama baik. Cuman hukum Allah tidak seperti hukum yang ada pada dunia. Cuman jiwa kita tidak ada ketenangan sekalipun sudah ibadah. Karena ibadah ini belum mudah. Kalau ditanya Ustaz, ngapa Ustaz? Aku ini zikir terus Ustaz. Sembayang galak, walaupun tidak full. Tadi akunya tapi kan, cuman pikiranku kalau tidak tenang Ustaz hati ini. Iya kalau dia mungkin tidak full ini tadi kan. Kapan tidak full kan ada diri. Galak, aku yang galak. Iya nih, wah tidak tenang. Cuman galaknya karena apa? Tenang. Nyambung nggak? Nggak bosan? Iya karena masih ada rasa kamu ini ibadah. Itulah yang membuat tidak tenang. Apalagi di cabang-cabang dan pulau. Apa cabang itu ibadah yang itulah misalnya ya rotak apa nak banyak rezeki nak kayu jamu nih jago nih nak tenang ibadah. Lagi biasanya buka warung biar terbuka auranya dia patah. Keras dikit dia mau patah pisuinya kamu ngaku kau terpaknya patah
aku nih patah. Rupanya dia bacanya apa minta terbuka auranya. Ya patah ya Rahman, ya patah ya Rahman. Misal. Yang baru. Ada harapan lain. Maka tauhid ini makrifat ibadahnya lillahi. Silakan baca wirid apapun asma'nya, yang penting dalam koridor yang diajarkan Al-Quran dan Hadis. Tapi semuanya awal Allah, berlaku Allah, berakhir Allah. Nyambung gak? Nggak baca doa duha 100 kali sehari, silakan. Yang penting awal Allah, berdiri Allah, berakhir Allah. Bukan tidak boleh. Karena kita ini lain yang maksud yang mencetuskan doa, lain tujuan kita. Sebenarnya benar doa duha itu kalau ngerti. Cuman kita beda versi mandangnya. Ya Allah, andai kata rezekiku yang diturunkan ke bumi ya Allah. Kalau di dalam perut bumi keluarkan ya Allah. Artinya itu. Kalau jauh dekatkan ya Allah. Kalau dekatkanlah dekat kabulkan ya Allah. Kita bayangkannya apa? Many. Itu bayangan gitu. Keliru. Bahasa Inggrisnya sen. Keliru, bukan sangat. Seorang wali yang menyetuskan, yang mengkalamkan itu doa, dia mengerti betul hakikatnya itu awal dan akhir. Yang dekator rezekiku jauh di langit turunkan ya Allah, hatinya terlepas sejauh keluar langit, tidak lagi terpandang rasa Allah kepada Allah. Ya Allah, kembalikan ya Allah, aku tidak mampu berpisah dengan istilahnya kan itu. Ada yang terkubur ya, bangkitkan, keluarkan dari bumi ya Allah. Dan sampai aku diperbudak oleh hawa nafsu bumi ya Allah. Kalau jauh dekatkan ya Allah. Kalau dekat nyatakan dirimu, kenalkan kepada ya Allah. Ini kita tidak yang many. Bukan salah bacaan doa, sudut pandang kita yang klik. Kalau baca doa pasti benar. Ya, pandang kita yang klik. Katalah, udah ya Ustaz, pelaku mintalah kepada engkau kabulkan. Nah, karena ada dalilnya Pak Ustaz. Minta dengan Allah, aku minta banyak-banyak ya Allah, aku minta banyak-banyak ya Allah. Mintalah kepadaku. Allah tidak ngomong ke duit. Artinya mintalah supaya kita mengenal dirinya. Allah tunjukkan, Allah kenalkan dia itu zat yang sangat dekat. Astajib, maka dikabulkan. Arti kabul itu berarti terus terus. Habis-habis, yang udah habis apa lah? Yang bahan ini habis tulang. Ada puluh, pokoknya nafsu nih pacaknya berdalil. Aku pernah Ustaz macu satu firman. Jadi mana? Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum tidak merubahnya. Wah, misal mantap. Ya mantap firman Allah. Cuman sayang kita tidak ngerti. Kaum sudah kata jamak. Pertama kaum yang kalau berdiri kata ini terbagi dua unsur bela antara rohani dan jasmani. Allah letakkan tauhid iman Islam makrifat pada tiap-tiap jiwa kita. Allah tidak akan merubahnya. Zahir batin kita abdi kepada Allah terkali rahim sang ibu tercinta. Dan kala sampai terakhir alam ini kita berubah, aku tidak kata Allah merubahnya, tapi kaum itu yang merubahnya, yang berpaling daripada atas nafsu. Pikirkan itu. Ini Allah sudah mikir keluar jauh. Ini. Ya Allah akan merubahnya. Imannya tetap. Semakin seburuk-buruk makhluk itu, sejahat jahatnya iman itu masih ada. Nah, nyobanya coba. Misalnya menghina agama Nabi, yang tak semayang gimana? Kan masih ada. Nur iman itu tetap ada. Kenapa dia berubah? Karena dia yang merubahnya. Allah tidak akan merubahnya. Dia memperturutkan nafsu mazmumah tadi.
Jangan salahkan Allah. Allah sudah menyatakan di dirinya istilahnya. Dulu kita kenal Allah, dulu kita abdi dengan dalam berhubungan dengan Allah, di alam misalnya rayu abdi dengan Allah. Bahkan kalau berubah berarti kita yang ada bolong yang pengen kayo ini kan, yang iri itu sebenarnya pakai dalil. Sesungguhnya orang kepake kemisnya itu mendekat pada mendekat pada kekafiran, kekufuran. Jadi dalil pula betul. Cuma jangan mikir ke bentuk rupa. Lagi mitnah Rasulullah, mitnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan sejarah tak ganti meninggalkan rumah gedung. Ada Masjid Nabawi. Tidak ganti meninggalkan ruku. Dan ditinggalkan Quran dan hadis. Kalau tafsirnya maknanya miskin itu dekat kepada kekafiran, itu bahaya, sangat bahaya. Miskin di situ, miskin hati, miskin akal, miskin ilmu. Artinya hati tidak mau menuntut tahu, menuntut ilmu, dia tahu kepada Allah, itu miskin. Banyak orang duit miskin. Tidak percaya juga. Contoh, rumah pagar 5 meter, misalnya, depan belakang kiri kanan, misal, pakai security pula 4 sudut. Sudah security, anjing herder pula. Kurang pula nyiapkan senapan shotgun AK-47, 747 misalnya kan. Miskin kan? Nyambung maksud. Itu miskin betul. Itu tanda-tanda miskin. Tapi harta banyak. Duit misalnya M atau M apa kan? Itu bukti miskin. Jadi yang maksud miskin kan hati yang tertutup, hati yang terkunci, sehingga tidak mau mengenal Allah, tidak mau beribadah kepada abdi, kepada Allah. Itulah yang dikatakan miskin, dekat pada kafir. Kalau pribadi kami mengatakan bukan lagi dekat, tapi betul-betul sudah kafir kepada Allah. Dia beragama Islam, tapi dia ingkar kepada Allah. Tapi pribadi kami itu, Bu, terus dah Bu. Hai, terus dah rumah itu. Lain jawabnya itu. Terus terusan. Kuping dengar, mata lain kan. Misal lah itu misal Bu, nggak kesinggung. Misal baik. Nah jadi oleh karena itu, marilah kita mentelaah diri, belajar tauhid ini, jangan pernah meremehkan, melecehkan, apalagi sampai meninggalkan, membatalkan ketetapan Allah dan Nabi, kena hal yang sangat-sangat biru, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Khususnya jemaah sahabatnya yang bernaungan kami, yang kami tidak mau tahu. Ya. Maka tugas kami bukan merubah sikap para jemaah, tetapi kewajiban kami dengan kehendak Allah itu membina, pun bukan kemampuan kami. Ya. Dan kami pun tetap berjuang untuk diri kami. Maka pun kalaupun kami salah, jadi nasihat tidak masalah. Ya. Ustaz itu keliru, tidak masalah. Tidak ada salah. Ya cuma yo pikirkan sebelum ngomong. Kenapa ini pernah dia di nasihati, cuma lain cara sehat. Dia sehat, dia dekat dengan omongan dia dewe. Ustaz, itu kan akhlaknya. Iya ngerti aku nggak mau, cuman kalau juga ada akhlak masalahnya. Kurang ngerti udah akhlak itu. Cuman kamu udah paham juga apa yang aku maksud ini. Kalau kamu turuti itu, apakah itu akhlak? Sudah tahu masuk jurang kamu julakkan. Pecahnya berakhlak tapi gugur akhlak. Harusnya kamu tarik, jangan dimasukkan jurang.
Jadi itu praktek kayaknya nak berakhlak tapi itu tidak berakhlak. Sudah tahu pinggir jurang jangan diculakan, ditarik. Ya kalau kita turuti berarti kamu menyulahkan ke jurang. Dia jadi tidak usah kau cerita akhlak. Tidak ngerti kau ngomong akhlak. Kalau memang berakhlak dengan Allah, dengan alam, dengan siapapun, maka kita perjuangkan dengan adab dan tata untuk kembalikan kepada Allah. Tidak mampu memang kewajiban kita saling mengingatkan. Sebatas itu. Mengajari akhlak jadi tidak berakhlak. Maka hati-hati. Kali siap dinasihati juga, tapi sebelum ngomong pikirkan dulu. Maka kita saling asah, saling asuh. Dan kadang-kadang ngomong kenal Allah, perbuatannya tidak perbuatan Allah, ya kan? Kenal Allah, tapi perbuatan sebagai perbuatan Allah. Allah kan sifatnya Rahman Rahim, kasih sayang, kan, pemaaf, kan, pengampun. Kalau orang salah, kan, ampuni, maafkan. Ya Allah lagi maaf pengampun. Dengan siapapun. Cerita kenal Allah misalnya semayang ida, berteman, bebencian, birian. Lama mana pula ya. Karena gugur akhlak dah enak. Gugur akhlak. Karena memang betul akhlak itulah praktek istilahnya. Kenyataan dikatakan martabat 7 tadi ahadiyah, wahdah, wahidiyah, kan? Itu kenyataan. Maka Nabi itu dia tuh menyempurnakan akhlak. Nah sudah aku aman pula ditutupnya. Nah ditutupnya kitab dan terus. Beda mana kita baca selawat. Allahumma salli afdhala salati ala asfadi makhluqatika habibillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. A'udzu billahi syami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma ighfir li ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma arhamna ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma ansurna ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma jibna ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma bihaqqi ummatan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi bi'atikad wa bihaqqi bitauhid wa bihaqqi bil iman wa bihaqqi bil ma'rifah wa bihaqqi bil islam Nabi Muhammadin nabiyya wa bil yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ma sya'allahu kana wa lam yasha' lam yakun innama amruhu idza arada shay'an ay yakuna lahu kun fayakun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilallah.